Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq Harahap. Saya dari kelas 2C Teknik Informatika. Di sini saya akan presentasikan tentang tugas individual 1 dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Yang pertama ada storage. Storage adalah tempat penyimpanan media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer. Fungsi storage adalah menyimpan data atau file dalam jangka panjang dan jangka pendek. Contoh dari storage itu sendiri adalah hard disk dan hard disk atau HDD dan solid state drive atau SSD. Memori. Yang kedua ada memori. Memori komputer adalah setiap perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara atau permanen. Memori komputer berupa kumpulan unit penyimpanan yang menyimpan informasi binar dalam bentuk bit. Yang kedua ada fungsi memori. Fungsi memori ada 6 fungsi memori. Yang pertama ada menampung instruksi atau program dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Yang kedua ada menyimpan daya hasil pemrosesan lalu atau arithmetic and logic unit sebelum dikirim ke perangkat keluaran. Yang ketiga ada menghapus data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau arithmetic and logic unit untuk diproses lebih lanjut. Yang keempat menyimpan data semua aplikasi dan cache. Yang kelima dapat digunakan untuk backup data. Yang keenam adalah menyimpan data multimedia. Contoh dari memori itu sendiri adalah RAM, ROM, hard disk, dan USB. Yang ketiga ada connectivity. Connectivity merupakan kemampuan komputer untuk berkomunikasi maupun terhubung dengan berbagai rancang bangun yang berbeda dalam satu jaringan tertentu. Yang di sini fungsinya untuk menghubungkan komputer dengan jaringan atau yang lainnya. Yang keempat ada prosesor. Prosesor ialah yang mengendalikan totalitas jalannya suatu sistem PC serta digunakan selaku pusat maupun otak dari PC, yang berperan melaksanakan perhitungan serta melaksanakan tugas. Yang fungsi prosesor itu sendiri adalah ada 5. Yang pertama adalah memastikan komputer bekerja dengan baik. Yang kedua memberikan perintah kepada tiap komputer. 3. Menjaga performa komputer. 4. Mengolah perhitungan algoritma. 5. Menjaga stabilitas komponen komputer. Yang kelima ada diagram flow. Data flow diagram atau DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem informasi. Fungsi diagram flow adalah yang pertama menyampaikan rancangan sistem. Dengan pembuatan DFD, maka proses menyampaikan informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh tiap stakeholder. Yang kedua menggambarkan suatu sistem. Fungsi yang kedua, DFD mampu membantu proses menggambar sistem sebagai jaringan fungsional. Yang ketiga, perancangan model. Fungsi yang terakhir, diagram ini juga dapat membuat rancangan model terbaru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Yang keenam ada diagram akses. Diagram akses adalah proses mengakses dan mengambil data dari sumber data seperti database atau file. Dalam konteks teknologi informasi, akses data adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan mengambil data dari sistem yang menyimpan data. Fungsi dari akses data sendiri adalah untuk memungkinkan pengguna mengakses dan mengambil data yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Akses data juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan oleh aplikasi atau sistem adalah akurat dan terkini. Selain itu, akses data juga dapat membantu mempercepat proses pengambilan data dengan mengoptimalkan koneksi ke sumber data dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk mengambil data. Yang terakhir ada SCSI Limitations. SCSI Small Computer System Interface adalah standar antarmuka bus komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat periphery ke komputer. SCSI Limitation memiliki fungsi untuk membatasi pengguna SCSI agar tetap beroperasi secara optimal dan dapat menghindari masalah dalam komunikasi antar perangkat-perangkat SCSI dengan komputer. Beberapa fungsi dari SCSI Limitation adalah yang pertama, beban komplementasi sinyal. Batasan panjang pada SCSI adalah untuk memastikan kualitas sinyal yang dikirimkan melalui kabel tetap optimal dan menghindari kesalahan komunikasi. Yang kedua, menghindari kelebihan muatan. Batasan jumlah perangkat pada SCSI untuk menghindari kelebihan muatan pada mengontrol SCSI dan memastikan kinerja SCSI tetap optimal. Yang ketiga, membantu memilih jenis SCSI yang sesuai. Batasan kecepatan transfer data pada SCSI membantu pengguna untuk lebih memilih jenis SCSI yang sesuai dengan kebutuhan mereka agar dapat mengoptimalkan kecepatan transfer data. Mohon maaf pada salah kata. Dengan ini saya akhiri presentasi saya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.